يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian terutama pada edisi perdana kajian kitab Awaiqit Thalab, penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu agama. Di antara motivasi kita mengkaji kitab ini agar betul-betul kita mengikuti jejak para ulama, yaitu dalam metode manhaj belajar ilmu agama ini. Agar betul-betul ilmu kita bermanfaat, ilmu kita lebih barokah. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke membaca kitab, perlu sebagaimana dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Perlu kita sampaikan sedikit biografi Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Beliau yang pertama kita nukil di sini di biografi singkat yang ada dalam salah satu karya beliau, Zamul Irja wa Tahdhir minal Murji'ah. Dikatakan bahwasanya huwa asy-Syaikh al-Fadil al-Faqih wal alim al-usuli an-nabi. Beliau termasuk ulama yang mutafannin, yang banyak menguasai bidang ilmu agama. Mulai dari fikih, usul, masalah akidah, manhaj. Mungkin kalau kita bisa kiaskan sedikit ya, beliau mirip dengan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizallahu ta'ala. Ya, mungkin juga dari segi usia, beliau meninggal dalam usia yang sangat muda. Namun ilmu beliau, kata para ulama, faqa ilmuhu sinnahu. Banyak ulama yang mengatakan ilmunya Syekh Abdus Salam Barjas, penulis kitab Awaiqit Thalab yang akan kita pelajari ini, ilmu beliau itu lebih unggul daripada usia beliau. Artinya dengan usia muda seperti itu,
ilmunya beliau lebih banyak daripada usia beliau. Faqa ilmuhu sinnahu. Ilmu beliau lebih di atas daripada usia beliau. Bahkan sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ana sekali ikut kajian beliau ketika beliau ziarah ke Madinah, mengisi kajian tentang manhajul anbiya fi da'wah ilallah. Manhaj anbiya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Quba di kota Madinah. Dan waktu itu salah satu yang hadir, yang ikut kajian beliau, muhadarah beliau, Syekh Dr. Saleh As-Suhaimi, hafizallahu ta'ala. Usia beliau sangat jauh. Ya. Ini yang senior, ini yang junior. Namun yang senior datang mendengar kajian yang junior, mensupport. Ya. Ini sekali lagi akhlak para al-ulama. Luar biasa tawadhu mereka. Tidak iri kepada yang juniornya. Yang dikatakan tadi oleh para ulama yang lain, ilmuhu faqasinnahu. Ilmunya lebih banyak daripada usianya. Kalau singkat nama beliau tadi, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Maulidu wa nas'atuhu wa bidayatu talabi lil ilmi. Ulida rahimallah fi am 1387. Beliau lahir tahun 1387 Hijriah. 1387 Hijriah. Ya kurang lebih, kalau sekarang ya 60 tahun yang lalu lah kurang lebih. Ya. Tapi beliau meninggal dunia 20 tahun yang lalu kurang lebih, 19 tahunan kurang lebih. Wulida rahimallah fi am 1387 Hijriah di Madinatir Riyadh. Beliau asal dari Riyadh, sama dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala. Asimatil Mamlakat Arabiyah Saudiyah. Dikatakan di sini waqad nasha'a fi baiti diyanatin wa shalah. Beliau terlahir di keluarga yang berpegang teguh dengan agama, keluarga yang baik. Wa tamayyaza rahimallah mundu sighari bidzaka wal hasmi wal jiddi wal ijtihad. Sejak kecil beliau dikenal memang cerdas sekali. Bahkan dikatakan juga beliau banyak menghafal mutunal ilmi, matan-matan ilmu, di antaranya Bulughul Maram, di antaranya Qasidah Nuniyah Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian pula Alfiyah Ibni Malik, dari masalah nahwu, masalah akidah, masalah hadis tadi. Beliau banyak menghafal kitab-kitab mutun al-ilm. Kemudian langsung saja kepada masyayikhu. Atau sebelumnya dikatakan beliau tahassal ala darajati doktorah. Beliau telah meraih gelar doktor tahun 1422 di Jami'ah Muhammad bin Saud Riyadh. Adapun guru-guru beliau di antaranya Samahatus Syekh Al-Allama Imam Ahli Sunnah wal Jamaah fi zamanihi Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Beliau berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Di antaranya disebutkan beliau belajar kepada Syekh bin Bas tentang tafsir Ibnu Katsir, Bulughul Maram dan seterusnya. Yang kedua, Syekh Faqihuz Zaman Al-Allama Al-Usuli Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Itu salah satu juga guru beliau. Demikian pula Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Syekh Abdullah Jibrin, Syekh Abdullah Duwais, Syekh Saleh Al-Atrum. Demikian pula Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Hudayyan rahimahumullahu ta'ala. Ini sebagian daripada guru-guru Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Adapun karya-karya beliau sangat banyak sekali. Yang paling masyhur yaitu diantaranya Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah yang sudah sering kita
tunjukkan kepada antum, yaitu masalah akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yang ada ringkasannya juga, dan sudah pernah mungkin kita tunjukkan kepada antum ringkasannya, Aqidatu Ahlil Islam fi ma yajibu lil iman. Demikian pula buku beliau yang sangat masyhur, Al-Hujjajul Qawiyah fi anna wasailah dakwah tauqifiyah. Bahwasanya dakwah itu tauqifiyah atau metode dakwah tauqifiyah harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula di sini disebutkan di antara karya-karya beliau yang kami selalu tunjukkan, Tarikh Tadwinil Aqidah Salafiyah. Pada kajian malam Jumat kemarin kita sampaikan di antara kitab beliau Tarikh Tadwin Al-Aqidah Salafiyah, sejarah penulisan kitab Al-Aqidah As-Salafiyah, dan masih banyak yang lainnya. Itu yang karya beliau langsung ya. Adapun tahqiq beliau, ada kitab ulama yang beliau tahqiq, di antaranya Usul wa Dawabit fit Takfir, masa takfir oleh Syekh Abdul Latif Al-Syekh, Iqamatul Hujjah wa Dalil wa Idhul Mahajjah wa Sabil, dan banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, wafatuhu tuwfiya asy-Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah masa yaumil Jum'ah. Beliau meninggal dunia rahimahullah pada petang hari Jumat tanggal 12 Safar tahun 1425 Hijriah. Wa hada fi hadisi sayyaratin isra irtitami bi ahadil jimal as-sa'ima fi tariqi audati ila Riyadh qadiman ilaiha minal ihsa. Beliau meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Mobil yang beliau tumpangi menabrak salah satu unta yang berkeliaran di jalanan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa kana umruhu hina wafati rahimahullah 38 aman. Beliau meninggal masih sangat muda, dalam usia 38 tahun. Ya, masih usia 38 tahun. Ya, artinya masih tua ana di sini ketika beliau meninggal dunia rahimahullah. Usia 38 tahun, karya ilmiahnya sudah sangat luar biasa banyaknya tadi. Makanya kata para ulama tadi, ilmuhu faqas sinnahu, ilmunya beliau melebihi usia beliau. Dengan usia muda, ya seperti itu beliau, karya-karya ilmiahnya luar biasa banyaknya. Bahkan ada sebagian mengatakan, seandainya tolak umruhu lakana ayat, seandainya beliau panjang usianya, ini luar biasa, merupakan hal yang ya luar biasalah, dahsyat sekali. Namun qadarallah wa masya'afa'al. Ya, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai membaca kitab Awaiqut Thalab mulai dari Al-Muqaddimah. Nah, Asy-Syaikh memulai dengan Al-Basmalah sebagaimana kebiasaan para ulama dalam menulis kitab, memulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ta'asiyan bil kitabi was sunnah, dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena setiap surat Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah. Demikian pula Rasul SAW memulai risalah surat-surat beliau dengan Al-Basmalah. Kemudian beliau lanjutkan juga dengan Alhamdulillahi wahda, segala puji bagi Allah semata. Ini juga ta'asiyan bil kitabi wa sunnah, memulai dengan Alhamdulillah, hamdalah. Karena Al-Fatihah juga dimulai dengan Alhamdulillah. Beberapa surat Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah. Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, surat Fatir, surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi ja'ala adz-dzulumati wan nur. Ya Allah memulai dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasulullah SAW
memulai khutbatul hajah dengan innal hamdalillah nahmaduhu, karena pentingnya alhamdulillahi wahdah. Kemudian wassallallahu wasallam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, kata beliau, fahadhihi kalimatun mujizatun. Ini adalah kalimat yang singkat, ya, risalah kutip yang singkat. Qad kuntu qad nasyartu ba'daha fi majalati al-mujahid. Aku telah mempostingnya lah kalau sekarang ini, menerbitkan sebagainya di majalah namanya Al-Mujahid tahun 1409 Hijriah. Tatana walu ba'da ma yu'iku, bukan ya'iku, ma yu'iku, a'aqa yu'iku. Tatana wal ba'da ma yu'iku talibal ilmi, yang mencakup pembahasannya tentang sebagian hal yang menghalangi, yang merintangi, yang mencegah penuntut ilmu agama an muwasalati sayrihi fi tahsilil ilmin nafi'. Sekali lagi, inti pembahasan kitab ini menjelaskan sebagian yang bisa menghalangi penuntut ilmu agama dari konsisten, dari meneruskan perjalanan dalam thalabul ilmi. Ya. Ini kita juga sebagai nasihat untuk kita semuanya. Yang mengajar, yang diajar, yang mendengar, yang berbicara. Ini untuk bahan introspeksi bagi kita. Agar jangan sampai kita putus dari thalabul ilmi. Ya, mungkin juga bagi santri atau santriwati. Jangan sampai selesai mondok di Al-Kautsar, kemudian ma'assalam, na'udzubillah min dzalik. Terus belajar dan terus belajar sampai akhir hayat kita. Ya. Di antara cara bagaimana kita bisa istiqomah dalam thalabul ilmi, ini yang harus kita ketahui apa saja penghalang-penghalang agar kita bisa sekali lagi istiqomah. Tatanawal ba'dha ma yu'iku talibal ilmi an muwasalati seri fi tahsilil ilmin nafi'. Ya, sekali lagi, pembahasan buku ini berkaitan dengan apa saja yang bisa menghalangi, merintangi penuntut ilmu dari melanjutkan perjalanan belajar ilmu yang bermanfaat ini. Tujuannya tadi agar tetap bisa istiqomah dalam belajar Alkitab wa Sunnah bifahmi salafil ummah sampai detik akhir hayat kita. Nasallahu ta'ala as-sabat hatal mamat. Bisyarhi wal bayan, tentunya dengan penjelasan dan keterangan kata Syekh. Wa kana al-ba'its ala tahririha al-isfaqa ala nahdatina al-ilmiyah min ad-dakhil ala ususiha as-sabita allati arsaha salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan motivasi Syekh Abdul Salam menulis buku ini adalah bentuk kasih sayang atas kebangkitan terutama para syabab, para pemuda yang haus ilmu, yang mereka berbondong-bondong masuk pondok misalnya, yang mungkin sebelumnya tidak seperti ini. Sekarang luar biasa kebangkitan para syabab dalam mencari ilmu agama, terutama ya, ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahab, untuk menyeimbangkan. Ya, khawatir hanya modal semangat tanpa ada arahan, khawatir nanti jatuh ke dalam penyimpangan. Maka diarahkan dengan hal-hal yang kita akan pelajari ini. Kata beliau, rasa kasih sayang terhadap kebangkitan ilmu yang ada pada diri sebagian kaum muslim terhadap para syabab jangan sampai disisipkan dalam pondasinya yang telah dikokohkan oleh salafun as-salih. Wal akhdha biyadi syababi hadin nadal mubarakana wa afdali subul linil ulumi syar'iyyah. Dan di antara motivasi beliau menulis buku ini yaitu untuk mengajak para pemuda yang bangkit dari tidurnya, bangkit dari kemalasannya dalam belajar untuk lebih mengarah kepada jalan yang afdal,
dalam rangka meraih ilmu syariat. Jadi itu dua motivasi beliau dalam menulis buku ini. Yang pertama tadi, rasa kasih sayang terhadap para penuntut ilmu. Jangan sampai mereka putus di tengah jalan karena ada yang merasuki mereka dari hal-hal yang tidak benar. Yang kedua, untuk mengarahkan para pemuda agar betul-betul bisa meraih ilmu syariat yang bermanfaat, yang berdasarkan qala Allah wa qala ar-rasul. Wa qasubtuha ala sakli mu'iqatin, dan aku susun buku ini dalam bentuk mu'iqat, yaitu penghalang-penghalang talibul ilmi dalam melanjutkan perjalanan talabul ilminya. Ini kebalikan dari kebanyakan para ulama. Kalau para ulama menulis dalam bentuk adab talabul ilmi. Ya, seperti misalnya Syekh Muhammad bin Utsaimin punya kitab Al-Ilmi, Kitabul Ilmi. Di awal beliau sebutkan setelah keutamaan ilmu dan seterusnya, beliau sebutkan adab-adab penuntut ilmu agama yang harus diikuti. Nah, lawannya ini, ya, ada adab, ini ada apa? Penghalang. Ada syurut, istilahnya kalau takfir, misalnya ada syurut takfir, ada mawani takfir. Kebalikannya, misalnya yang sudah pernah kita sampaikan, syurutut takfir. Yang pertama al-ilmu. Lawannya apa? Al-jahlu. Mawani. Sama dengan ini. Misalnya dalam kitab al-ilmi, karya Syekh Utsaimin tadi. Adab pertama ikhlas. Nah, di sini kebalikannya. Yang menghalangi orang ya, dari meraih ilmu agama tidak ikhlas. Demikian ya, di balik kata beliau. Ini dalam sakal mu'iqat. Apa tujuannya? Liyakuna ad'a lisjinabiha, agar lebih termotivasi penuntut ilmu untuk menjauhinya. Jadi kata beliau, liyakuna ad'a lisjinabiha. Makanya ini kalau sekedar biar nggak ngantuk antum. Siapa yang bisa menjawab? Dalam hadis Rasul mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang la ya'ni, yang tidak bermanfaat baginya. La ya'ni. Padahal istilahnya mafhumul mukhalafah. Lawannya sebetulnya maksudnya itu termasuk kebaikan seseorang adalah berbuat yang bermanfaat baginya. Kenapa kok Rasul nggak memakai lafaz di antara kebaikan Islam seseorang melakukan yang bermanfaat baginya? Kenapa kok pakai kata-kata kebalikannya, meninggalkan yang tidak bermanfaat? Apa hikmah di baliknya? Apa makna yang tersirat di dalamnya? Jawab adalah liyakuna ad'a lisjinabiha, agar lebih termotivasi untuk menjauhinya. Karena an-nafsu, ya, hawa nafsu itu lebih condong kepada yang dilarang. Ya. Paham tuh? Semakin dilarang, semakin ingin mendekati, itu maksudnya. Maka dipakai kata-kata malayakni. Sama dengan ini, Syekh ingin apa? Menyusun kitab adab talabul ilmi dengan dibalik konteksnya, yaitu dengan mu'iqat, bentuk larangan-larangan, agar apa? Lebih termotivasi untuk dijauhi. Itu ya, sebagaimana kata ulama tadi, Rasul memakai kata-kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Padahal maksudnya meninggalkan yang nggak bermanfaat, artinya untuk mereka melakukan yang bermanfaat. Tapi kenapa nggak pakai ya kata-kata melakukan yang bermanfaat? Karena kata-kata malayakni itu akan lebih dijauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang kata Syekh tadi, liyakuna ad'a lisjinabiha
wa aqwa fi tahdhiri minha, dan lebih kuat dalam mentahdzir dari hal-hal yang terlarang tersebut. Ala anna fi dhimni hadil mu'iqat ma yuhdi atau ma yahdi ila tawaqqiha. Dan sekaligus tadi intinya agar apa yang dikatakan sebagai penghalang-penghalang dalam talabul ilmi itu mengarahkan para penuntut ilmu agar menjauhi, agar tidak mendekatinya. Wa yu'inu ala takhallusi minha, sekaligus membantu untuk selamat dari penghalang-penghalang tersebut. Kemudian kata Syekh, waqad aksartu minan naqal anis salafis salih fima yata'allaq bihadihil mu'iqat liyartabita bihim al-qari. Kata beliau, aku memperbanyak nukilan-nukilan dari salafus salih yang berkaitan dengan penghalang-penghalang ini agar para pembaca terikat dengan para salafus salih. Ini ciri khas dakwah salafiyah. Tidak menulis min jaibihi istilahnya, dari kantongnya sendiri, tapi merujuk kepada ucapan para as-salaf. Bukan omong kosong saja, namun ucapan yang dikuatkan dengan pemahaman para salaf, ucapan para as-salaf, agar para penuntut ilmu terus dekat dengan para salafus salih. Wa ya'khud min sairihim atau siyarihim manhajan lahu, agar para penuntut ilmu, para pembaca buku ini mengikuti jejak para salafus salih. Fa innahum ahda wa atqa, karena mereka lebih mendapatkan petunjuk dan lebih bertakwa. Wa rahimallah Ibnu Mujahidin al-Muqri, semoga Allah merahmati Ibnu Mujahid. Indama qala lahu rajulun lima la takhtari nafsika harfan. Kata seseorang kepada beliau, kepada Ibnu Mujahid, kenapa engkau tidak istilahnya menulis sesuatu bagi dirimu? Lima adalah takhtari nafsika harfan, maksudnya kenapa enggak menulis buku? Faqala nahnu ila an nu'mila anfusana fi hifdzi ma madha alaihi a'immatuna ahwaja minna ila ikhtiyarihi. Kita lebih layak untuk mengamalkan, untuk istilahnya menyebarkan apa yang telah diwariskan oleh para imam-imam kami daripada kita mengarang-arang sendiri. Itu intinya. Jadi Asy-Syaikh ingin mengarahkan kita kepada ittiba'us salaf. Kata penyair, al khairu fi ittiba'i man salaf wa syarru fi ibtida'i man khalaf. Kemudian kata Syekh, wa khatamtuha bi safahatin mufidah harraraha al-allama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan di akhir buku ini diselingi ucapan tulisan Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, fiha jumlatun minal fawaid al-muta'alliq bi adabin muallimin wal muta'allimin. Yang di situ ada faedah-faedah berkaitan dengan adab guru dan murid. Ra'aitu dhammaha ila hadin nubda takmilan lil faedah wa ta'miman lin nafa. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, nabda bi al-a'iqil awal. Al-a'iqul awal, penghalang yang pertama, talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Belajar ilmu, itu ilmu agama yang dimaksud di sini, untuk selain wajah Allah. Talabul ilmi tidak ikhlas karena Allah. Talabul ilmi
tujuannya untuk menggapai bagian dari urusan dunia. Ini yang bisa menghalangi manusia untuk istiqamah di atas kebenaran, di atas thalabil ilmi, di atas dakwah ilallah. Ini bahan introspeksi bagi kita semuanya, yang berbicara dan juga yang mendengar. Karena hati, kata para ulama, ya taqallab, selalu berbolak-balik, berubah-ubah. Makanya kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ma'alatu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati dalam diriku melainkan niatku. Karena niat dalam hati yang selalu berubah-ubah. Maka harus terus diingatkan. Di antaranya di sini kata Syekh, talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Ini yang kita sampaikan tadi. Kalau dalam rata-rata kitab talabul ilmi, adab talabul ilmi, disebutkan lawannya. Adab talabul ilmi, ikhlas karena Allah. Ini dibalik. Penghalang orang dapat ilmu kalau dia tidak ikhlas karena Allah. Penghalang orang istiqomah dalam talabul ilmi, tidak ikhlas karena Allah. Bahkan orang itu bisa menyimpang dari kebenaran kalau dia tidak ikhlas dalam talabul ilmi. Disampaikan di sini dalilnya an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hadis yang masyhur yang dijadikan sebagai pembuka kitab-kitab hadis terutama. Dari mulai Sahih Bukhari, Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, kitab Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi dan yang lainnya. Di antara tujuannya, kata para ulama, kenapa dicantumkan hadis ini dalam awal-awal kitab hadis tadi? Tujuannya mengingatkan para penuntut ilmu agama sebelum jauh-jauh melangkah, koreksi niat. Terutama juga antum yang baru pulang dari liburan, para santri-santriwati yang mungkin baru berapa minggu yang lalu liburan di rumah, mungkin ada gangguan-gangguan, ada hal-hal yang memang bisa merusak hatinya. Maka perlu untuk diobati lagi sekarang ini. Koreksi lagi. Untuk apa anak mondok? Untuk apa anak belajar di ma'had ini misalnya. Demikian pula untuk semuanya. Terus untuk apa? Mengoreksi niat. Ini sangat penting. Karena sekali lagi tadi, hati berbolak-balik, bisa berubah-ubah. Minta tolong kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Yaitu kata para ulama, tidak ada amal tanpa niat. Orang berbuat pasti diawali dengan niat. Kita misalnya hadir di majelis ini, mungkin sudah tadi malam atau sebelumnya sudah ada niat. Kita jadwalnya kajian ini misalnya. Ada niat. Wa inna malikul limri'im manawa. Tapi pahala banyak atau sedikitnya tergantung untuk apa niat kita ke majelis ini. Apakah karena sekedar ngisi absen saja, ataukah betul-betul lillahi ta'ala untuk saling watawasabil haq watawasabil as-sabr. Wa inna malikul manawa. Apakah datang di kajian ini karena paksaan dari mudir? Tidak ada sebetulnya niat misalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Artinya kalau niatnya lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia. Ini sekedar contoh saja, misal saja. Salah satu ibadah yang harus niatnya karena Allah, yaitu hijrah. Maka demikian pula dengan thalabul ilmi.
Hadis ini mencakup semua urusan agama. Bahkan kata Imam Syafi'i masuk ke dalamnya lebih dari 70 bab ilmu. Karena setiap bab ilmu harus ada innamal a'malu binniyat. Semua pembahasan fikih, pembahasan akidah harus dengan innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya nggak benar, nggak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Maka kata beliau, barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya, ibadahnya, talabul ilminya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula tadi kita sampaikan, di antara bahayanya salah niat dalam talabul ilmi, ini bisa merusak dakwah. Ya, kalau sudah dari awal talabul ilmi sudah nggak baik niatnya, apalagi nanti ketika berdakwah hanya untuk meraih mungkin kekuasaan, meraih harta, untuk meraih popularitas, bahaya. Merusak dakwah, akan menjual akidah, manhajnya dan seterusnya. Maka dari awal harus betul-betul niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh lillahi ta'ala. Ya. Harus mencari ridha Allah, mengharapkan perjumpaan dengan wajah Allah di hari kiamat. Ini harus ditanamkan sejak dini ya, dalam thalabul ilmi. Meskipun mungkin ada caci makian dari manusia, kita enggak sekali lagi boleh mundur ke belakang karena caci makian. Karena niat kita bukan mencari ridha manusia, kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Man iltamasa ridallah bi sukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan dimurkai oleh manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah jadikan yang lain ridha kepadanya. Juga mungkin dalam dunia asrama. Ya, terkadang ya biasalah, namanya manusia kumpul banyak, kadang ada ya permasalahan, ada gejolak, ya. Apalagi mungkin naudzubillah min dzalik, seperti yang kita sampaikan, ada fanatik golongan, geng-gengan, naudzubillah min dzalik, semoga tidak ada. Cuma kalau ada misalnya, maka misalnya ada yang merasa terkucilkan, jangan pernah berkecil hati, niatnya lillahi ta'ala, bukan mencari ya tadi ridha manusia, harus betul-betul lillahi ta'ala. Ya, kalau itu ya insya Allah akan bisa menjadikannya istiqomah terus belajar, kan yang dia cari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Ya meskipun misalnya ya tidak punya teman atau yang lainnya, maka harus betul-betul niatkan belajar lillahi ta'ala, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dilanjutkan ketika dia beramal, mengamalkan ilmunya, cari ridha Allah. Apalagi ketika dia berdakwah, demikian pula harus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengajar juga demikian, mencari, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya dan Allah buat yang lain ridha kepadanya. Namun barang siapa, kata Rasul, maltamasa ridhan nas bisukhtillah sakhitallahu askhata bihin nas. Namun barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan Allah jadikan yang lain murka kepadanya. Maka sekali lagi pegang erat hadis-hadis ini. Demikian pula ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau anna ahlal ilmi salul ilma wa wada'u inda ahli lasadu bihi ahla zamani." Seandainya para ulama mereka menjaga ilmu, mereka ikhlas dalam menjaga ilmu, dalam menyebarkan ilmu, dan mereka meletakkannya kepada yang berhak mendapatkannya, lasadu bi ahla zamanihi, mereka akan ada di atas, sadu menjadi sayyid, di atas manusia di zaman mereka. Walakinnahum badzalu li ahli dunya, namun mereka mengerahkan ilmu tersebut kepada
orang-orang yang ahli dunia, yang tamak kepada dunia, liyanalu bihi min dunyahum, untuk mereka menggapai dari urusan dunia mereka, menjilat kepada misalnya orang-orang yang punya fulus, berfatwa misalnya sesuai dengan selera orang yang punya fulus untuk mendapatkan fulus kedudukan dari mereka ahli dunia. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, fahanu alaihim, mereka pun terhina. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini pentingnya niat, bukan hanya pada talabul ilmi. Ini nanti akan membekas terus, akan terbawa sampai nanti dakwah. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah niatnya jelek, ini merusak dakwah, merusak ya ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti tadi, kalau niatnya sudah nggak ikhlas, terutama ketika dakwah, maka dia akan mengikuti selera masyarakat. Apa yang disenangi masyarakat, meskipun dimurkai Allah, mereka apa? Sampaikan tanpa takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari follower yang banyak, yang penting subscribe-nya yang banyak, followernya, pengikutnya. Makanya dia tidak berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, karena takut tadi urusan dunianya, entah kedudukannya dan sebagainya itu berkurang. Maka sekali lagi pegang erat al-ikhlas wal ikhlas. Apalagi Rasul mengancam dalam Sahih Bukhari juga, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila jira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahlina fa yadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian yang awal hidupnya baik, berbuat seperti perbuatan penghuni surga, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia melakukan perbuatan penghuni api neraka, dia pun masuk neraka. Awalnya baik, namun akhirnya jelek. Apa sebabnya? Kata Rasul, ketika dia berbuat yang baik itu, fima yabdulin nas, yang hanya nampak di hadapan manusia, dohirnya saja baik, batinnya jelek, tidak ikhlas, maka Allah balikkan keadaan. Oleh karena itulah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, salah satu kiat istiqamah di atas thalabul ilmi, istiqamah di atas kebenaran, istiqamah di atas dakwah salafiyah, ikhlas wal ikhlas. Cari pahala di sisi Allah, ridha Allah, bukan ridha manusia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu adalah impian yang tidak mungkin bisa digapai. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meneruskan ucapannya dengan mengatakan, sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal humuma hamman wahida hamma akhiratihi kafahullah hamma dunya. Barang siapa yang menjadikan tujuannya, niatnya, cita-citanya hanya satu, yaitu hamma akhirati, cita-cita meraih pahala di akhirat, maka Allah cukupkan baginya urusan dunianya. Insya Allah, ya ini litahqiq insya Allah. Kalau kita betul-betul niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dalam thalabul ilmi, dalam beribadah, dalam berdakwah, insya Allah Allah akan cukupkan urusan dunia kita. Ini harus dengan apa? Niat lillahi ta'ala. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man tasa'abat bihil humum fi ahwali dunya lam yubalillah fi ai audiyatiha halaka. Dan barang siapa yang tujuannya itu bercabang-cabang untuk meraih urusan dunia, untuk menggapai harta, tahta, wanita, maka Allah tidak pedulikan dia di lembah mana, lembah dunia
dia binasa. Artinya Allah tinggalkan dia. Tidak Allah urusi dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka koreksi niat, perbaiki niat, ikhlaskan niat semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna ahaqqa ma'tana talibul ilmi bihi mu'alajatun niyah wa ta'ahuduha bil islah. Maka yang paling layak untuk diperhatikan oleh penuntut ilmu agama masalah mengobati niatnya, masalah mengoreksi niatnya, wa ta'ahudu bil islah, terus ta'ahud itu terus dikoreksi, terus periksa, terus diobati, diperbaiki, wa himayatuha minal fasad, dan dilindungi, dijaga dari segala bentuk yang bisa merusaknya. Makanya kata sebagian para ulama, di antaranya jangan berteman, bersahabat, atau sering nongkrong dengan orang-orang yang ahli dunia, yang omongannya hanya urusan dunia. Maka kalau kita sering nongkrong sama mereka, sering ngobrol sama mereka urusan dunia, bisa kotor hati kita, niat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah, wa dzalika li annal ilma innama iktasabal fadla li kaunihi khalisan li wajhillahi ta'ala. Sesungguhnya ilmu yang memiliki banyak keutamaan itu kalau niatnya karena mengharapkan pahala wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama setelah menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat luar biasa banyaknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Innal alim la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi. Man yuridillahu bi khairin faqihu fid din. Keutamaan ilmu agama sangat luar biasa banyaknya. Tapi itu hanya diperoleh bagian niatnya khalisan liwajhillah. Ikhlas betul-betul murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana li ghairihi fala fadila fi. Adapun kalau dia niatnya bukan karena Allah, enggak dapat keutamaan sama sekali. Dan sekali lagi keutamaan ilmu yang ada pada ayat, pada hadis. Ya, ini sekali lagi hanya untuk yang ikhlas niatnya dalam thalabul ilmi. Yang enggak ikhlas tidak ada keutamaan, bahkan bal huwa fitnatun, bahkan itu adalah fitnah, wa wabalun, itu adalah bencana, wa su'u akibat, dan itu adalah penyebab dia mendapatkan sanksi atau tadi dibalikkan keadaannya dari awalnya baik menjadi jelek. Maka sekali lagi jaga keikhlasan, jaga hati kita jangan sampai terkotori dengan kesyirikan ataupun riya, as-sum'ah, apalagi di zaman medsos seperti ini. Ya, orang mau terkenal gampang. Ya, hanya modal HP, kemudian selfie ataupun ceramah kemudian di-share, na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ujian bagi kita untuk terus mengoreksi niat. Apakah niat thalabul ilmi, beribadah, dakwah, untuk cari popularitas, untuk mencari nama dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qad ulima anna qabulal a'mali mutawaqqifun ala ikhlasiha wa salahiha. Dan sungguh telah diketahui bersama bahwasanya amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah sampai dia ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lurus bertauhid, meninggalkan syirik. Fa idza qasada at-talib bil ilmi arada dunya faqad asarabahu. Apabila penuntut ilmu niatnya untuk mendapatkan bagian urusan dunia, entah tadi
ingin mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan wanita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dia telah bermaksiat kepada Rabb-Nya. Ya, sebagaimana tadi perintah Allah untuk ikhlas. Kalau nggak ikhlas itu memaksiati Allah. Wa'at aba nafsahu, dia menyiksa dirinya, menyusahkan, memberatkan dirinya. Capek, letih, nggak diterima amal ibadahnya. Naudzubillahi min dzalik. Wa ba'a bi ismi, dan dia memperoleh dosa, bukan sekedar ditolak ibadahnya, dia berdosa. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dia tidak mendapatkan bagian dari dunia kecuali yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ngapain dia tidak ikhlas? Qala Al-Hasan rahimahullah, man talabal ilma ibtigha'al akhirah adrakaha. Barang siapa belajar ilmu agama dengan niat mengharapkan pahala di akhirat, maka dia akan memperolehnya, memperoleh balasan di akhirat. Wa man talabal ilma ibtigha'ad dunya fa huwa hadduhu minhu. Dan barang siapa belajar ilmu agama untuk memperoleh bagian dari dunia, maka dia sudah ditetapkan bagian urusan dunianya. Sebagaimana kata Rasul, lan tamuta nafsun hatta yustakmalu rizquha. Tidak akan mati suatu jiwa kecuali disempurnakan rezekinya. Maka rugi orang yang tidak ikhlas karena Allah. Yang kita sampaikan tadi, kalau dia niatnya akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Maka dia dapat dua, dunia dan akhirat kalau niatnya akhirat. Tapi kalau niatnya hanya untuk dunia, dia terkadang bisa dapat dunia, cuma nggak akan dapat akhirat. Rugi fi dunya wal akhirat. Wa qala Az-Zuhri, fadzaka hadduhu minha. Orang yang niatnya dalam belajar untuk menggapai urusan dunia, kalaupun dia dapat dunia, itu memang sudah bagiannya yang sudah Allah takdirkan. Ya, maka percuma. Sekali lagi, di akhirat dia termasuk yang merugi. Wa ablagh min dzalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Bahkan ancamannya berat sekali bagi yang tidak ikhlas dalam thalabul ilmi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa belajar ilmu yang selayaknya dia niatkan menggapai wajah Allah, namun dia tidak belajar ilmu kecuali untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, lam yajid urfal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini ancaman yang luar biasa beratnya, tidak mencium bau surga. Nah, ini mirip dengan ancaman bagi, ya, kalau para ulama sekarang mengarahkannya kepada kelompok teroris. Man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Bahkan ancamannya mirip dengan ancaman yang diarahkan oleh para ulama kepada kelompok teroris. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Sama dengan yang tidak ikhlas dalam belajar ilmu agama. Ancamannya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Bahkan dalam riwayat yang lain, awalum man tusar bihimun nar salasa. 3 golongan orang yang akan dimasukkan ke neraka pertama kali. Di antaranya yang belajar ilmu agama tujuannya untuk dipanggil alim, dikenal sebagai seorang alim. Belajar qiraah Quran untuk dikatakan al-qari. Naudzubillahi min dzalik. Ini kata Rasul yang akan diazab pertama kali di dalam api neraka. Nasallallahu ta'ala salamul afiyah. Qala Ibnu Atha rahimahullah, fi man ta'allama li ghairillah. Ibnu Atha berkata tentang orang yang belajar bukan karena Allah. Ja'alallahu al-ilma alladhi alimahu man hada wasfu hujjatan alaih. Allah menjadikan ilmu yang telah diketahui oleh orang yang niatnya bukan karena Allah sebagai hujjah alaih,
bumerang atasnya, hujjatan alaih, wasababan fi tahsilil uqubati ladai, dan itu akan mengakibatkan ya azab baginya. Seperti dalam hadis tadi. Wala yaghurrannaka an yakuna bi intifa'un lil badi wal hadir. Dan jangan tertipu meskipun ilmunya secara umum, secara global itu bermanfaat bagi manusia secara umum. Ya. Meskipun sekali lagi ilmunya menyebar, tapi ya dia niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan innallaha la yu'ayyid hadad dina birrajulil fajir. Allah menolong agama ini terkadang lewat orang yang fajir. Dia secara pribadi nggak ikhlas dalam menyebarkan ilmu, tapi ilmunya tersebar. Ya. Ilmunya bermanfaat untuk manusia, namun nggak bermanfaat bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa mathalu man ta'allama al-ilma liktisabi dunya wa rif'a fiha kaman rafa al-adrata bimil aqatin minal yakut. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Atha tadi, perumpamaan orang yang belajar ilmu agama untuk mendapatkan harta dunia, mendapatkan kedudukan, popularitas di dunia, itu perumpamaannya seperti orang mengangkat kotoran dengan sendok dari permata atau dari emas ataupun dari intan berlian yang alatnya istimewa, alatnya luar biasa, mahalnya. Tapi yang diangkat adalah kotoran, entah kotoran manusia, kotoran hewan, na'udzubillah min dzalik. Maka kata beliau, fama asyrafal wasilah. Alangkah berharganya alatnya. Yang dimaksud adalah ilmu yang dipelajari itu luar biasa mulianya. Cuma kalau niatnya enggak baik, itu seperti tadi. Seperti orang mengangkat kotoran dengan sendok dari permata. Na'udzubillahi min dzalik. Fama asyrafal wasilah. Alangkah mulianya alatnya, perantara medianya, wa ma akhassa al mutawassal ilaih, dan alangkah kotornya tadi yang diangkat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa qala Sahnun kana Ibnul Qasim qalla ma ya'rid lana illa wa huwa yaqul ittaqullaha fa inna qalila hadzal amri yakni al-ilm ma taqalla katsir. Ibnu Qasim jarang sekali beliau menyampaikan kepada kita kecuali beliau berkata, bertakwalah kepada Allah. Karena sedikitnya ilmu kalau dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah, dengan keikhlasan karena Allah, maka itu sangat banyak. Wa katsirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil. Adapun banyaknya ilmu sampai mungkin gelarnya profesor doktor, tapi tanpa takwa Allah, tanpa ikhlas itu sangat sedikit. Ini pentingnya al-ikhlas wa taqwa. Wa qala Yusuf bin Husain, sami'tu dhannuni al-Misri yaqul kana al-ulama yatawa'adhanu bisalah. Kata Dhannun al-Misri, dahulu para ulama saling memberikan wejangan dengan 3 ucapan ini. Wa yaktub ba'dhum ila ba'din, dan sebagian mereka menulis kepada sebagian yang lain 3 hal ini. Yang pertama, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa memperbaiki hatinya, batinnya, Allah akan memperbaiki dohirnya. Wa man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan manusia yang lainnya. Wa man aslaha amra akhirati aslahallahu amra dunya. Dan barang siapa memperbaiki urusan akhiratnya, Allah perbaiki urusan dunianya. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, kita niatnya akhirat,
dunia pasti kita dapatkan. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah awalul ilmi an-niyah, tsummal istima', tsummal faham, tsummal hifz, tsummal amal, tsummal nashr. Ini ucapan yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu agama, terutama para santri dan santriwati di pondok. Niatkan semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Belajar di pondok karena Allah. Bukan karena terpaksa. Bukan untuk menggapai urusan dunia, namun lillahi ta'ala. Niat dan terus niat yang ikhlas. Kemudian summal istima'. Ini yang paling penting. Al-istima' beda dengan as-sama'. Bedakan antara istima' dengan as-sama'. Al-istima' itu mendengar dengan seksama. Apalagi di kajian Zoom seperti ini. Ngelamun sedikit, nggak masuk ilmu itu. Istima' betul-betul masuk telinga, sampai ke hati. Bukan telinga kanan masuk, keluar telinga kiri. Na'udzubillah min dzalik. Al-istima', dengarkan dengan seksama. Bukan sekedar as-sama'. Kalau as-sam'u, yaitu tadi, masuk suara dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Namun al-istima' mendengarkan dengan seksama. Tsummal faham. Kemudian memahami apa yang dipelajari. Ini al-faham, ini sangat penting sekali. Bahkan kata Rasul tadi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Al-faham ada muhim jiddan. Aham musyai al-faham, al-fahmus sahih. Summa al-hifadz, baru kemudian dihafalkan. Yang paling penting pemahaman dulu. Setelah itu al-hifadz. Jadi menggabungkan antara al-faham wal hifadz. Jangan hafal namun nggak paham. Apalah artinya. Paham, kemudian dihafalkan. Ini luar biasa keutamaannya. Summal amal, kemudian diamalkan ilmu tersebut. Summan nashr, kemudian mendakwahkan, menyebarkan. Wa qala Ibnu Mubarak aidan, berkata Abdul Mubarak rahimahullah, ma min syai'in afdal min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal daripada belajar ilmu karena Allah, ikhlas karena Allah. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Dan tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah daripada belajar ilmu agama bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita niat yang ikhlas dalam talabul ilmi, dalam beramal, dan juga dalam berdakwah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sebagai ikhtitam, yang pertama, sekedar mengingatkan lagi, niatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam kita belajar dan juga mengajar, dan harus betul-betul kita sungguh-sungguh dalam belajar, dalam mengajar, karena ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Rasulullah SAW, dan jangan pernah putus dari talabu al-ilmi yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, kita bisa menghadapi segala ujian dan cobaan, entah di dalam maupun di luar. Dalam belajar di pondok misalnya, namanya dunia, nggak ada dunia itu yang enak semuanya, nggak ada. Ada saja yang nggak enak itu. Maka perlu bersabar. Di antaranya dengan mengoreksi niat. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah semua halangan itu bisa dilewati. Demikian pula dalam kita mengajar, dalam kita berdakwah. Kalau ikhlas, insya Allah segala bentuk rintangan, baik caci makian, baik itu bulian dan sebagainya, insya Allah bisa kita lewati karena kita niatnya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan niat kita senantiasa ikhlas karenanya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.